Ya, tapi itu hari saya berkomitmen bahwa saya akan menyelesaikan masa jabatan saya di KPK bulan 12 ya. Jadi kalaupun saya ditawarin, pasti saya menolak karena pelantikan atau kabinet itu kan bulan 10, Bung Refli. Iya. Bahkan bulan 11 kalau nggak salah. Karena kalau nggak salah ada delay sedikit waktu itu kan 20 Oktober. Begitu mau dilantik, ternyata ada nomenklatur kementerian yang berubah yang harus izin DPR. Iya, belum selesai. Kayaknya terlambat tuh bulan November tuh baru. Iya. Jadi sebenarnya permasalahan begitu. Kalaupun saya ditawarin, tapi nggak tahu nih apa saya ditawarin apa enggak. Saya yakin ditawari. Karena saya tahu watak Pak Jokowi kayaknya kurang lebih sama. Kalau kita dipotong, kompensasinya biasanya diberikan jabatan yang tinggi biasanya. Kayak Pak Mahfud Menko Polhukam kan, itu. Pasti bukan jabatan yang ecek-ecek kira-kira yang menterinya ya skala kecil, pasti skala besar itu. Jadi itu tadi ada problem karena saya selesai bulan 12. Kalau Pak Mahfud kan itu hari tidak sedang menjabat di dalam sistem kan. Jadi mungkin bisa langsung kan. Tapi terlepas daripada itu, saya memang sudah punya komitmen bahwa saya akan menyelesaikan tugas dan perjuangan saya di KPK sampai bulan 12. Karena saya melihat di KPK itu selesai ada semacam begini pikiran saya, Bung Refli. Ini sebuah lembaga yang harus dijaga marwahnya. Ya. Jadi kita berkewajiban di situ menjaga marwah KPK. Ya. Oleh karena itulah itu yang membuat saya tidak tertarik. Ya, tidak tertarik bergabung di kabinet. Karena itu tadi ada dorongan untuk menjaga marwah KPK. Karena kalau kita nggak jaga marwah KPK, marwahnya ya seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi sekarang nggak ada marwahnya? Ya menurut saya orang sudah nggak terlalu percaya lagi seperti dulu. This is statement from Abraham Samad. Orang nggak percaya lagi di KPK bukan sekarang. Nggak terlalu kan? Nggak terlalu percaya lagi ya. Buktinya jadi masih bisa dipercaya tapi nggak terlalu. Buktinya kan kalau saya ditanyakan apa buktinya? Loh, kok orang-orang yang berintegritas ya 57 orang itu dikeluarkan, diberhentikan dengan cara yang nggak benar. Itu kan indikatornya kan kalau saya mengatakan sesuatu harus ada bukti. Buktinya itu kan gitu. Jadi itu yang bisa. Dan Anda yakin 57 itu orang-orang berintegritas? Ya saya tahu betul. Itu kan bekas anak buah saya semua. Dan ada sebagian besar di situ. Dulu kan waktu saya di sana, Bung Refli, itulah pertama kali kita mengadakan penyidik, atau merekrut penyidik internal yang bukan berasal dari kejaksaan, non ASN, non polisi. Seperti misalnya Yudi dan lain-lain sebagainya. Itu pada saat saya di KPK, dan pada saat saya di KPK juga lah yang saudara-saudara kita kayak Novel dan beberapa teman yang statusnya kepolisian pada saat itu minta keluar. Betul-betul cut ya? Iya, dia minta, dia bilang, bisa nggak Pak Abraham datang ke pimpinan, bisa nggak saya berhenti dari institusi kepolisian dan konsentrasi di sini. Oleh karena itu, pada saat itu terjadi, saya kontak Pak Timur Pradopo sebagai Kapolri. Kenapa saya harus kontak? Karena saya khawatir jangan sampai nanti ada dugaan bahwa kita mempengaruhi anak ini kan. Dan pada saat itulah saya mengontak Pak Timur Pradopo. Saya justru bahkan menyampaikan ke Pak Timur Pradopo, Pak Timur, silahkan anak-anak itu diberi pengarahan, dibujuk kembali supaya tidak usah berhenti. Tetap aja di KPK, tapi dia tetap statusnya jadi jadi kepolisian, tetap jadi kepolisian. Tetap jadi polisi. Dan tahu nggak Pak Bung Refli, ketika anak-anak itu mau keluar jadi kepolisian, saya ngomong sama mereka kan rata-rata akabri. Masih muda, saya bilang, saya belum mau menerima pengunduran diri Anda. Karena saya tahu betul bahwa Anda pernah ketika lulus atau ketika sedang di akabri di dalam pendidikan, Anda punya cita-cita pasti jadi jenderal. Dan bukan cuma Anda, istri Anda dan keluarga Anda pernah bercita-cita bahwa suatu ketika Anda itu akan jadi jenderal. Kan begitu kalau orang di akabri, pasti cita-citanya akan jadi. Jadi kasihan saya melihatnya, karena ini kan mereka semua polisi yang luar biasa, potensinya luar biasa saya melihat ya. Jadi saya membayangkan suatu ketika mereka balik ke kepolisian dan jadi jenderal. Makanya saya nggak mau langsung terima pada saat itu. Saya minta Pak Timur Pradopo pada saat itu sebagai Kapolri
untuk membujuk kembali mereka. Dan Pak Timur, saya ingat betul, sempat datang ke KPK. Dan waktu Pak Timur menghadapi mereka, saya nggak mau ada di situ, Pak Bung Refli. Kita pimpinan, kita persilahkan Pak Timur sendiri yang menghadapi anggotanya itu, dan kita di luar. Dan akhirnya beberapa orang mengundurkan Iya, kalau nggak salah awalnya 21 atau berapa ya. Pokoknya sekitar, misalnya kurang tahu persis jumlahnya. Termasuk novel ya? Termasuk novel. Dan pada saat itulah ketika sudah selesai ngobrol dengan Pak Timur, nggak tahu seminggu kemudian, saya kontak lagi Pak Timur. Pak Timur bilang, Pak Bram, mungkin mereka sudah nggak mau kembali ke kepolisian. Karena mereka mau konsentrasi katanya. Konsentrasi dalam pemberantasan korupsi supaya dia mencintai KPK, karena kalau dia kembali itu terganggu ritme pekerjaannya. Kenapa terganggu ritme pemberantasan korupsi pada saat itu kalau dia kembali? Karena pada saat itu Bung Refli, jumlah penyidik di KPK sedikit sekali. Beda dengan sekarang. Jadi itu sedikit sekali dulu, cuman 100 berapa. Pegawainya aja yang besar secara keseluruhan 1000 ya. Tapi penyidiknya tuh sedikit sekali. Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Jadi akhirnya yang minta keluar berapa orang? Kurang lebih 21 orang. Termasuk Novel Baswedan. Termasuk Novel dan kawan-kawannya pada saat itu ya. Sehingga saya melakukan koordinasi sama Pak Timur Pradopo selaku Kapolri pada saat itu. Saya sampaikanlah keinginan anak-anak ini. Saya mendatangi Mabes Polri, berbicara dari hati ke hati dengan Pak Timur Pradopo. Kebetulan Pak Timur ini luar biasa juga ya. Orangnya baik banget gitu. Orangnya wise dan lain-lain sebagainya. Saya sangat salut sama beliau ini. Dan saya minta Pak Timur, bisa nggak Pak Timur datang ke KPK untuk berhadapan langsung sama anak-anak ini, supaya Pak Timur bisa tahu persis apa sih yang ada di hati mereka. Saya minta Pak Timur kalau bisa menasihatin supaya dia tetap di KPK, tapi tidak menanggalkan status dia sebagai Polri gitu. Tapi perpanjang aja, saya bilang gitu, perpanjang. Kalaupun dia minta perpanjang aja terus gitu kan gitu. Agar supaya mereka nggak keluar. Pak Timur, oke, kalau begitu nanti saya datang Pak Bram ke KPK. Setelah Pak Timur datang ke KPK suatu hari, saya persilahkanlah Pak Timur menghadapi mereka semua. Dan kita pimpinan KPK pada saat itu keluar semua. Kita memberikanlah kesempatan antara orang tua, kita ibaratkan Pak Timur orang tuanya, polisi-polisi ini anaknya. Jadi biar ada dialog. Dialog itu dialog anak dan orang tua, bukan dialog antara anggota Polri dan Kapolrinya. Jadi dialog itu kita usahakan dialog antara anak dan orang tua. Dan dialog lah itu cukup lama. Dan akhirnya pada saat itu selesai dialog, saya ketemu Pak Timur. Pak Timur bilang, saya udah nasihatin Pak Bram, nanti kita lihat 1, 2, 3 hari ini kita ketemu lagi untuk membicarakan ini. Dan setelah itu 1, 2, 3 hari saya ketemu lagi Pak Timur Pradopo. Akhirnya Pak Timur bilang, mungkin Pak Bram saya harus melepaskan anak-anak ini. Saya bilang, kenapa Pak Timur? Dia bilang begini, anak-anak ini mengatakan kalau dia balik ke kepolisian, maka terganggu pemberantasan korupsi. Kenapa bisa terganggu? Karena di KPK pada saat itu penyidiknya sangat kurang, Bung Refli. Cuma 100 lebih. Sedangkan kasus begitu banyak, dari Sabang sampai Merauke. KPK itu kalau boleh tahu berapa kasus yang dilaporkan waktu itu? Sempat? Banyak juga kan lewat Dumas, Direktorat Dumas kan. Belum lagi ada yang kasus misalnya cash building yang tiba-tiba kan gitu. Jadi memang kewalahan juga sebenarnya ya. Itulah yang terjadi sehingga Pak Timur ikhlaskan. Maka pada saat itu Pak Timur buatlah SK kan untuk anak-anak itu diikhlaskan, berhenti dan bergabung di Komisi Pemberantasan Korupsi. Itulah yang terjadi. Dan 57 itu bukan 57, kurang lebih 21. Bukan 57 di antara 57 yang berhenti itu. Ada yang mereka? Oh, banyak. Banyak. Iya. Banyak yang sudah keluar dari kepolisian. Ketika dia sudah keluar dari kepolisian, kan kita angkat dia menjadi penyidik KPK. Gitu ya. Dan mereka di antara 57 itu yang berhenti itu ada beberapa ya? Iya, banyak. Banyak banget. Ya, itu sedikit ke soal sejarah KPK ya. Tapi Bung Abraham, kita kita main
Sebenarnya Anda lebih suka Abraham atau Samad? Abraham, karena kalau Samad itu nama bapak saya. Oh, oke. Bung Abraham ya. Tapi singkatnya Bram ya? Iya, betul. Ada nama dekat lagi. Apa? Bung Refili. Openg. Openg. Nah, itu nama panggilan dekat itu. Tapi kalau Openg janganlah. Ya, oke. Nanti. Jadi Abraham itu ada historinya. Oke. Jadi bapak saya itu senang sekali baca bukunya Abraham Lincoln. Oh, judulnya itu kalau ditranslate dari Rimba Raya ke Gedung Putih. Oke. Jadi dia senang baca buku itu sehingga ketika saya lahir dia berikanlah nama itu kepada saya, ya kan? Oke. Dan ternyata pejuang pembebasan perbudakan Abraham Lincoln. Dan ternyata doanya itu benar. Ya. Dari Rimba Raya ke Gedung Merah Putih. Kan gedung KPK kan gedung Merah Putih kan? Iya. Rimba Raya, let's say Sulawesi Selatan sana lah. Kira-kira apa di luar Jawa kan? Oke, Bung Abraham ya. Bung Openg. Abraham. Jadi Bung Abraham sekarang kegiatannya apa sekarang? Ya, saya ini kan praktisi. Nggak terasa kan 2015 ke 2022 nggak terasa kan sudah hampir 8 tahun kan? Ya, praktisi sekaligus juga ngajar, sekaligus buat lembaga ini. Lembaga ASA Indonesia. Iya, ASA itu kan optimisme, harapan dan bukan optimisme. Abraham Samad. Bukan Abraham Samad. Oh, oke, luar biasa. Jadi ini kumpulan dari teman-teman yang ingin melanjutkan agenda-agenda yang sempat terhenti. Dulu di KPK itu kita punya program misalnya pendidikan anti korupsi dari PAUD sampai perguruan tinggi, kemudian pendidikan anti korupsi berbasis keluarga, kemudian ada perbaikan tata kelola sumber daya alam khususnya minerba, perbaikan tata kelola migas dan lain sebagainya. Itu banyak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kita pengen lembaga ini melakukan riset terhadap itu. Dari hasil riset itulah, hasil kajian itu nanti kita rumuskan rekomendasi apa, kemudian kita ajukan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti. Jadi semacam think tank juga lah. Ya. Demi kebaikan bangsa. Tapi yang jelas bukan underbow-nya pemerintah ya. Bukan ya. Oke. Kalau lawyering masih? Masih. Tapi membatasi diri? Membatasi diri. Saya membatasi diri begini. Samalah Bung Refli ini. Saya menghindari yang namanya litigasi atau pidana. Kenapa? Saya takut terjadi konflik of interest. Kalau konflik of interest mungkin tidak ada lagi, tapi menjaga nama mungkin ya? Iya, saya tahu bahwa saya sudah terbebas karena saya sudah nggak dipakai KPK, jadi saya nggak perlu pikirkan lagi tuh konflik of interest. Menjaga nama pun seharusnya saya nggak pikirkan lagi, karena saya sudah tidak terikat oleh code of conduct. Tapi sebagai mantan ketua KPK, saya harus terus memberikan keteladanan kepada anak-anak saya di KPK, Bung Refli, tentang value yang sudah saya dapatkan di KPK, agar supaya itu menjadi kekuatan mereka. Karena kalau misalnya ketika saya di luar, terus value KPK yang pernah saya pegang erat-erat, yang pernah menjadi pedoman hidup saya, lantas ketika saya keluar di KPK, value itu menjadi hilang, saya nggak jalankan lagi. Saya membayangkan betapa kecewanya anak-anak itu di KPK. Dan itulah yang saya perhatikan. Jadi mereka tidak punya contoh lagi gitu ya? Iya, nggak punya keteladanan lagi. Kan sekarang... Dan masyarakat juga nanti akan bilang begini, Bung Refli. Wah, ternyata orang KPK cuma segitu. Kalau sudah di luar KPK, sembarang bisa bela koruptor, bisa bela apa, sembarang juga. Kan pasti ngomong gitu. Ada yang begitu kan? Oh iya banyak, tapi itu pilihan hidup ya, Bung Refli. Sorry, saya tidak menyudutkan teman-teman yang mengambil pilihan hidup itu. Tapi biarkanlah saya, izinkanlah saya, Bung Refli, lewat channel ini, saya ingin tetap menjaga marwah KPK dan menjaga semangat anak-anak saya yang pernah di KPK, yang sekarang misalnya kalau sudah tidak di KPK, tapi dia tetap mempunyai pedoman.